Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi. Nah, seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari fungsi itu sendiri. Jadi, fungsi merupakan relasi dua himpunan A dan B yang memasangkan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Dalam matematika, fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi juga bisa disebut sebagai pemetaan apabila anggota himpunan A berpasangan dengan anggota dari himpunan B. Fungsi atau pemetaan ini bisa kita sajikan dalam bentuk himpunan berpasangan terurut, diagram panah, diagram kartesius, dan juga rumus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi. Untuk notasi fungsi f yang memetakan suatu himpunan A ke himpunan B dapat ditulis seperti ini. F.2a tanda panah B. Dalam matematika, fungsi dapat dinyatakan dalam huruf kecil. Misalnya, F, G, H. Nah, misalnya, fungsi G memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat ditulis dengan Gx, di mana memiliki aturan F.2x tanda panah 3x ditambah 1. Nah, arti dari notasi ini adalah bahwa x dalam hal ini dipetakan oleh fungsi f menjadi 3x ditambah 1. Kemudian, dapat kita jabarkan menjadi Gx sama dengan 3x ditambah 1. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai istilah penting yang ada dalam materi ini. Jadi, pada fungsi itu terdapat beberapa istilah penting yang perlu kalian ketahui, yaitu di antara lain, pertama yaitu adalah domain atau daerah asal. Yang kedua, kodomain. Kodomain merupakan daerah kawan. Yang ketiga yaitu ring, merupakan daerah hasil. Nah, dari beberapa istilah penting yang sudah saya jelaskan tadi, saya yakin pasti adik-adik semua masih kurang paham. Jadi, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi fungsi ini, di sini saya akan memberikan contoh dari fungsi, dan saya akan menjabarkan dari fungsi ini yang mana yang disebut dengan domain, kodomain, ataupun ring. Nah, di sini kita perhatikan. Himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal, yaitu 4, 6, 8, 10. Lalu, himpunan B disebut dengan kodomain atau dalam artian daerah kawan, sehingga daerah kawannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir yang disebut dengan ring yaitu adalah himpunan anggota B yang memiliki pasangan. Pasangan yang kita sebut saja di sini himpunan C. Sehingga ring dari fungsinya adalah 2, 3, 4. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Dikatakan sebagai fungsi injektif apabila F memetakan A ke B jika setiap elemen dari himpunan B mempunyai pasangan tepat pada satu elemen di himpunan A. Nah, misalkan di sini saya akan memberikan contoh, yaitu perhatikan pada gambar ini. Nah, pada himpunan B, misalkan B memiliki pasangan di himpunan A, yaitu A kecil. Lalu, Q memiliki pasangan di himpunan A, yaitu B. Lalu terakhir, R memiliki pasangan di C. Nah, ini yang disebut dengan fungsi injektif.
Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya sama dengan himpunan daerah kodomain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gambarnya juga. Nah, di sini kita perhatikan pada gambar ilustrasi ini, kita lihat. Nah, di sini dapat kita simpulkan himpunan daerah hasilnya adalah P, Q, R. Karena setiap himpunan di B di sini memiliki pasangan di himpunan A, sehingga daerah hasilnya P, Q, R. Lalu, kita cari juga himpunan dari kodomainnya. Nah, untuk himpunan daerah kodomainnya yaitu himpunan B. Himpunan B adalah P, Q, R, sehingga himpunan daerah hasil sama dengan himpunan daerah kodomain. Nah, ini yang disebut dengan fungsi surjektif. Baik, yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Dikatakan sebagai fungsi bijektif apabila F memetakan A ke B jika merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Baik, di sini saya akan memberikan ilustrasi gambarnya juga. Nah, sesuai dengan pengertian fungsi bijektif, yaitu merupakan gabungan dari fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Nah, sesuai pengertian, fungsi injektif merupakan fungsi yang setiap elemen dari himpunan B mempunyai pasangan tepat pada satu elemen di himpunan A. Nah, di sini kita lihat himpunan B. P memiliki pasangan tepat satu pada himpunan A yaitu A kecil. Lalu Q di sini juga memiliki pasangan tepat pada satu elemen himpunan A yaitu B. Lalu R juga memiliki pasangan di himpunan A yaitu C. Terakhir S juga memiliki pasangan tepat pada satu elemen himpunan A yaitu D. Nah, artinya gambar fungsi di bawah ini merupakan fungsi injektif. Lalu kita cek lagi apakah fungsi ini juga merupakan fungsi surjektif. Sesuai pengertiannya, fungsi surjektif adalah suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya sama dengan himpunan daerah kodomainnya. Nah, kita perhatikan dari gambar kita dapat simpulkan himpunan daerah hasilnya yaitu P, Q, R, S. Lalu kita dapat simpulkan juga himpunan dari daerah kodomainnya adalah himpunan B, seluruh himpunan B, yaitu P, Q, R, S. Jadi, himpunan daerah hasilnya sama dengan himpunan daerah kodomainnya. Maka, gambar fungsi ini dapat disebut juga fungsi surjektif. Nah, artinya gambar fungsi ini merupakan fungsi bijektif, di mana fungsi ini ada dua buah gabungan jenis fungsi, yaitu fungsi surjektif dan sekaligus fungsi injektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai aljabar fungsi. Nah, untuk aljabar fungsi yang akan saya jelaskan, di sini ada 4. Yang pertama yaitu penjumlahan F dan G. F ditambah G X sama dengan Fx ditambah Gx. Lalu yang kedua yaitu pengurangan F dan G. F minus Gx sama dengan Fx dikurang Gx. Lalu yang ketiga, perkalian F dan G. F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx. Lalu yang keempat, pembagian F dan G. F per Gx sama dengan Fx dibagi Gx. Baik, agar lebih paham lagi, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai aljabar fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, misalkan diketahui Fx sama dengan X ditambah 1. Lalu Gx
sama dengan X kuadrat ditambah 3. Maka tentukan F ditambah GX. Jadi, sesuai dengan rumus tadi, F ditambah GX sama dengan Fx ditambah GX. Maka sama dengan Fx diganti menjadi X ditambah 1, lalu GX diganti menjadi X kuadrat ditambah 3. Lalu kita hitung aljabar biasa, maka akan didapat X kuadrat ditambah X ditambah 4. Kita lanjut ke contoh pengurangan. Nah, dengan Fx dan Gx yang sama, cobalah cari nilai dari F dikurang Gx. Sesuai dengan rumus, F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx. Fx diganti menjadi X ditambah 1, lalu Gx diganti menjadi X kuadrat ditambah 3. Maka menjadi X ditambah 1 dikurang X kuadrat ditambah 3. Lalu kita buka kurung, kita kali minusnya, sehingga didapat X ditambah 1 minus X kuadrat dikurang 3. Lalu hitung dengan aljabar biasa, maka didapat minus X kuadrat ditambah X dikurang 2. Baik, lanjut ke contoh yang ketiga. Kita gunakan saja Fx dan Gx yang sama. Maka F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx. Hasilnya sama dengan X ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah 3. Lalu kita kali seperti biasa, maka akan didapat X pangkat 3 ditambah 3X ditambah X kuadrat ditambah 3. Selanjutnya kita akan mencoba contoh soal aljabar yang keempat, yaitu pembagian. Nah, di sini untuk Fx, di sini saya gunakan X kuadrat dikurang 4. Lalu untuk Gx sama dengan X ditambah 2. Tujuannya, lalu di sini kita dapatkan F per Gx sama dengan Fx per Gx. Hasilnya sama dengan X kuadrat dikurang 4 dibagi X ditambah 2. Lalu X kuadrat dikurang 4 kita ubah menjadi X plus 2, X minus 2 dibagi X plus 2. Lalu kita sama-sama coret X plus 2, sehingga didapat hasilnya adalah X min 2. Nah, itu merupakan materi mengenai fungsi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton. Sampai jumpa.